Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kembali lagi bersama saya Fauzi Albara di YouTube channel BCO Media. Kali ini kita akan bahas isu nasional ya, yang cukup menghebohkan jagat medsos. Ya, artinya viral di media sosial, di mana ada seorang remaja usia 15 tahun tercatat di situ, berinisial NF, tega membunuh dengan cara-cara yang tidak pantas dilakukan oleh anak kecil, atau cara sadis lah lebih tepatnya begitu. Itu terjadi di Sawah Besar Jakarta Pusat ya. Kita akan coba mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Itu apa sih yang membuat anak ini melakukan aksi keji tersebut, kemudian ada dampak apa gitu secara psikologis mungkin ya yang terjadi pada anak ini, termasuk nanti ada pelajaran apa yang berharga yang bisa kita ambil, dan ini penting untuk kita coba cari tahu ya, karena boleh jadi tidak hanya terjadi pada NF ya yang tega membunuh anak kecil usia 6 tahun, tetapi juga kita perlu jaga anak-anak kita. Nanti kita akan cari tahu seperti apa sih bentuk pelajaran dan antisipasinya seperti apa. Kita tahu dan jagat medsos begitu geger ya, NF membunuh secara keji pada 5 April 2020 ya, hari Kamis sore. Informasi yang kami terima dari beberapa media nasional mengutip dari informasi dari pihak kepolisian bahwa anak ini membunuh karena terinspirasi film-film horor. Tidak ada rasa takut gitu ya, tidak ada rasa bersalah yang dilakukan oleh anak ini, sehingga setelah melakukan aksi keji itu dia langsung membuat status di medsos. Tulisannya kira-kira seperti ini, nanti ditayangkan tulis ininya. Balita tak bernyawa itu katanya masih di lemari bajuku katanya. Banyak warga mencarinya, Pak RW selaku polisi dan Pak RT yang memeriksa rumahku, seluruhnya tidak ada satupun dari mereka yang menemukannya. Tak ada satupun yang tahu kalau aku pelakunya, katanya begitu. Nah, kemudian ada lagi, dia nulis lagi status. Maljum katanya. Maljum itu adalah malam Jumat. Maljum tengah malam gini, apa bakal bangun dengan kondisi kayak zombie? Jadi kalau kalau baca status-statusnya, ini mengindikasikan bahwa anak ini tuh tidak merasa bersalah gitu. Dan pihak kepolisian juga pernah menjelaskan ketika ditanya anak ini, apakah kamu menyesal melakukan ini, dia menyebutkan tidak, saya merasa puas gitu. Jadi dia merasa puas gitu ya telah melakukan aksi kejahatan ini. Pada malam itu dia mencoba untuk membuang jenazah si anak ini. Akhirnya disimpan di ember, kemudian ditaruh di lemari baju. Nah, pembunuhan ini dilakukan terhadap tetangganya usia 6 tahun, teman adiknya gitu ya, dibunuhnya di rumahnya sendiri. Nah, cara-cara yang dilakukan juga sangat terencana, misalkan begini, atau disebutkan di laman berita gitu ya, disebutkan bahwa si remaja ini mengajak anak yang dibunuh ke kamar mandi, kemudian minta untuk diambilkan sesuatu, dan pada akhirnya dicekik dan dimasukkan di bak mandi kalau tidak salah begitu. Nanti kita akan sampaikan lagi ini beberapa hal yang menjadi fakta menarik ya. Bahkan pada keesokan harinya anak ini sekolah seperti biasanya, namun sambil berjalan ke sekolah, di dalam pikirannya bahwa dia memang berniat untuk menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Kemudian dia mendatangi salah satu polsek Taman Sari, di tetangga dari polsek di tempat dia tinggal. Kemudian menyampaikan bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap anak kecil. Nah, anggota polisi waktu itu tidak merasa yakin gitu ya. Tidak merasa yakin, namun kemudian setelah diperiksa betul, dan si anak itu diserahkan ke polsek di dekat tempat tinggalnya. Yang menjadi fakta menarik, yang pertama tadi itu, bahwa anak ini mengaku melakukan pembunuhan terinspirasi oleh film horor. Ada 2 film horor yang dia sangat
suka katanya. Yang pertama atau sering dia tonton, yang pertama itu adalah tokoh horor boneka atau Chucky ya. Yang kedua adalah film The Slenderman. Slenderman itu adalah digambarkan sebagai pria tinggi tanpa wajah. Kemudian ya, dan dia memiliki sifat yang buruk ya, yang suka menculik anak dan melukai orang ya, terutama anak-anak. Nah, ini inspirasinya dari itu. Dia juga kesehariannya menunjukkan sikap-sikap sadistik. Kayak misalkan dia sebetulnya punya hewan peliharaan yaitu kucing, tapi seringkali ketika moodnya berubah gitu ya, lagi tidak baik, kucing itu dilemparkan dari lantai 2 ke bawah. Kemudian dia juga melakukan tindakan-tindakan yang sadistik terhadap hewan yang lainnya, seperti misalkan ketika dia melihat kodok, ketika dia melihat cicak gitu ya, dalam kondisi yang kurang bagus. Nah, cicak dan kodok itu dia habisi dengan menggunakan garpu. Kemudian ternyata ada banyak yang ditemukan, fakta-fakta yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Antara lain adalah bahwa anak ini adalah anak yang cukup cerdas ya. Kemudian anak ini sering mengurung diri di rumahnya, dan dia menggambarkan peristiwa-peristiwa yang dilakukannya itu dengan coretan, dengan ada tulisan yang berupa gambar-gambar gitu ya, yang di buku, kemudian di papan tulis, termasuk tokoh-tokoh tadi seperti misalkan Chucky, kemudian tokoh The Slenderman misalnya, itu dicatatkan dalam goresan gambarnya. Dan anak ini adalah anak broken home. Anak ini informasinya orang tuanya terpisah atau bercerai. Kemudian setelah peristiwa itu, si anak remaja ini langsung mengurung diri di rumahnya. Anaknya cukup cerdas karena menuliskan beberapa catatan-catatannya itu menggunakan bahasa Inggris. Disebutkan bahwa bahasa Inggrisnya juga sangat fasih ya. Ini adalah fakta-fakta menarik yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, maksudnya sebagai pelajaran. Mungkin kita punya adik ya, kita juga mungkin punya anak, kita juga mungkin punya saudara. Maka ini penting untuk kita jadikan pelajaran. Ini ada para psikolog itu menyampaikan beberapa hal tentang bahwa dampak-dampak yang akan terjadi terhadap seorang yang broken home itu cukup luar biasa, mengkhawatirkan. Yang pertama, kenapa si anak ini introvert ya, atau lebih banyak mengurung diri? Karena memang dampak broken home itu ya. Pertama, seorang anak itu dia sulit bergaul gitu ya, atau tidak pandai bergaul. Lebih banyaknya dia mengurung diri di rumahnya. Dengan mengurung diri di rumahnya, maka akan banyak yang ia pikirkan. Broken home akan cenderung banyak berpikir tentang hal-hal yang negatif. Apalagi misalnya tontonannya adalah tontonan yang bersifat sadistis ya, atau sadistik, seperti misalkan sering nonton film-film horor misalnya, yang horornya itu bukan horor yang hanya sekedar setan misalkan yang menakut-nakuti, tetapi film horor yang sadistik, yang lebih melukai gitu ya, atau membunuh. Jadi yang pertama, dampak psikolog bagi anak yang broken home itu adalah dia sulit bergaul atau sering mengurung diri di rumah. Yang keduanya itu ya secara otomatis kurang mendapatkan pelajaran, harus dia itu harus didampingi, sering diisi oleh pelajaran-pelajaran keimanan gitu ya, keagamaan gitu ya. Jadi bisa mengakibatkan dangkalnya keimanan begitu. Kemudian yang ketiga, karena mendapatkan kasih sayang yang sedikit gitu ya, tidak banyak mendapatkan kasih sayang, sehingga anak broken home itu dia juga mewujudkan kasih sayangnya itu tidak banyak, karena dia lebih banyak sendiri gitu ya, melakukan apapun sendiri. Dia biasanya mengurung diri di kamar, nonton sesuatu yang ya, apalagi tontonannya gitu yang menggiring dia gitu ya, yang mengajak dia, atau lebih ekstrimnya memerintahkan dia untuk terus bertindak yang jahat ya. Nah, kemudian anak broken home itu dampaknya juga dia bisa terkena gangguan jiwa ya, gangguan kejiwaan lah ya, gangguan kejiwaan yang tidak stabil. Karena apa? Karena dia melihat fakta yang terjadi misalnya di depan mata dia melihat keluarganya disharmonis atau berantakan,
apalagi misalkan diisi dengan adanya KDRT ya, lingkungan keluarganya yang membuat dia pada akhirnya dia terkena gangguan mental. Artinya tidak stabil gitu pikirannya atau mentalitasnya itu tidak stabil dan lebih cenderung ke hal-hal yang negatif. Saya lupa menegaskan apa sih broken home itu. Broken home itu adalah seorang anak yang menjadi dampak dari disharmonis keluarga. Misalnya keluarganya bercerai, ibu dan ayahnya berpisah oleh karena ekonomi di kehidupannya atau misalkan karena KDRT dan hal lain sebagainya. Nah, keretakan di dalam rumah tangga itu yang berpengaruh terhadap psikologis anak dan kemudian anak disebut sebagai anak broken home. Nah, kemudian karena itulah si anak broken home dampaknya lagi dia membenci orang tuanya. Nah, apakah dia membenci orang tua yang perempuan atau dia membenci orang tua yang laki-laki. Nah, ini bergantung pada perilaku orang tua perempuan atau orang tua laki-laki. Yang pasti dampaknya bisa seperti itu, bisa membenci kedua orang tuanya atau orang tuanya. Nah, kalau melihat NF ada catatan-catatan, banyak pesan catatan yang dialamatkan kepada bapaknya di situ ya. Entah sebelumnya apa yang terjadi, tapi di dalam buku itu dicatat pesan itu untuk bapaknya. Nah, ada lagi bahwa dampak bagi seorang broken home itu juga dia ya tadi itu ya mengasingkan diri gitu ya. Jadi sangat menghindari keramaian. Jadi dia selalu menyepi, menghindari keramaian sehingga dia lebih berpikir tentang dirinya sendiri dan tidak banyak mendapatkan informasi-informasi yang sosial gitu ya, social information. Lebih tepatnya yang mengurung diri lah begitu. Kemudian pada akhirnya ada lagi dampak yang lainnya itu adalah sering cemas, sangat mudah emosional, sangat mudah cemas, sehingga apalagi kalau misalkan didorong dengan nutrisi-nutrisi kurang bagus di dalam pikirannya, misalkan melalui yang dia tonton, melalui yang dia dengar, kemudian dia merasakan sesuatu juga, dia merasa sedih, dia merasa misalnya merasa kacau dengan keadaan di lingkungan keluarganya. Nah, kemudian pada akhirnya ada lagi nih dampak broken home juga, si anak ini menjadi pemberontak. Seringkali seorang broken home nakal gitu ya, nakal, memberontak, melawan gitu. Itu secara psikologisnya. Yang pertama yang bisa kita ambil adalah berupaya sebaik mungkin bagaimana agar anak kita ini terhindar dari dampak broken home itu. Maka harmonisasi keluarga sangat penting. Kalaupun misalnya keluarga kita terpaksa harus berpisah ya, si baik ibu maupun bapaknya harus fokus juga gitu untuk memikirkan anaknya ini. Artinya tetap berikan sentuhan-sentuhan yang baik terhadap anak meskipun secara rumah tangga sudah terpisah. Berpikir terhadap anak ini akan lebih bagus gitu, akan lebih bagus karena apa? Karena kalau misalkan anak sudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti ini misalnya, ini yang akan mendapatkan dampaknya ya orang tuanya juga gitu. Seperti yang dialami oleh NF, ya barang tentu pihak kepolisian akan melihat latar belakang dari NF berperilaku seperti itu, akan dilihat mungkin latar belakang keretakan rumah tangga antara orang tuanya itu seperti apa gitu. Ada beberapa hal lagi nih yang menjadi catatan kami. Ini kasus luar biasa dan kita juga baru dengar kasus semacam ini di mana seorang remaja menghabisi anak usia 6 tahun dan dia seringkali memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap dirinya yang sifatnya sadistik misalnya. Polisi dalam konferensi pers pernah menyampaikan sebuah tulisan yang ditulis oleh pelaku ya. Seperti ini tulisannya. Mau siksa baby? Pakai tanda tanya. Jadi dia kasih pilihan. Yang pertama pilihannya dengan senang hati. Yang kedua tulisannya gak tega. Garis miring gak mau. Jelaskan mengapa. Nah, ini
berarti kan di dalam pikirannya sudah sangat penuh gitu ya, sangat bergejolak untuk dia melakukan sesuatu yang keji dan spesifik, menghabisi atau menyiksa baby, menyiksa anak gitu. Seperti ya kalau misalkan dia terinspirasi dengan tokoh fiksi atau karakter kartun The Slenderman, ya ini sangat dekat sekali. Penting untuk kita mendampingi anak-anak kita gitu ya, pada saat anak kita sedang menonton sesuatu, misalnya sedang mendengarkan sesuatu atau sedang mempelajari sesuatu, kita penting untuk mendampingi anak-anak kita, terutama anak-anak pada usia pembelajaran, ya seperti usia-usia yang anak-anak sekolah SD, misalkan anak-anak sekolah SMP, dia masih secara pikiran bawah sadar dia tanpa critical factor gitu, tanpa kritis, dia tetap menerima informasi apapun yang dia lihat dan menganggap benar informasi yang masuk gitu. Nah, itulah pentingnya kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai yang lebih mengerti, yang lebih tua gitu, ketika melihat anak usia SD, usia SMP menonton, mendengar atau sedang apapun yang dia lakukan, maka perlu didampingi gitu. Ya, sahabat mungkin bisa bisa lebih, ada yang lebih tahu, silakan tulis di kolom komentar ya, bahwa kita harus mengerti ini akibat dari broken home, kemudian kita harus kasih tahu dampak dari broken home itu seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang terdekat gitu ya, anak yang broken home, kemudian ada lagi baik yang broken home maupun anak yang keluarganya utuh, tetap harus kita dampingi pada saat mereka usia sekolah SD maupun usia SMP, agar mereka bisa mengerti gitu, tidak menyerap informasi sendiri. Kalau ada yang mendampingi, berarti kan ada yang memfilter, oh begini loh gitu. Itu yang bisa kami coba sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk coba peduli terhadap lingkungan kita, coba peduli terhadap adik-adik kita, anak-anak kita, terutama peduli tentang kondisi psikologis mereka. Terima kasih dari saya Fauzi Albara, channel YouTube BCO Media. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.